Syaratnya lagi itu, jangan pengasuh itu kasar. Kami luih dengan kasar seperti mana hinakan lo. Gilang-gilang taik darah itu. Ini orang yang kasar akan mendidik anak. Ini anak itu nanti kalau dididik, dia diasuh dia oleh perempuan kasar, anak itu akan rusak mentalnya, menjadi orang pengecut, tidak normal. Nah, supaya anak itu normal jadinya, hindari dengan sampai pengasuhnya itu adalah perempuan-perempuan yang kasar. Nah, supaya jangan begitu, makanya Islam itu memotong tangan. Yaitu arah hukuman had. Pedas jadi neguan dengan jadi malu, dengan jadi maling. Kerti pelang tene mana, wah maling wah itu. Tidak perlu kita kasih makan. Ini kebanyakan uang negara itu dimakan oleh maling, sehingga ia timpang tulean. Le buih, le penjara bilang jelutun pira puluh juta, pira ratus juta gue boleh jadi tuh miliaran tuh dalam sebulan gue singkatan semalam doang tuh miliaran rupiah itu tuh bangun pondok pesantren studi jadi bingung tuh miliaran itu tuh minat apa namanya sarana pendidikan tuh studi gitu tuh. Ini kita kudu nyimpan mana, lamun di dalam ajaran Islam, lamunan pelang iman itu leka wah boleh itu, denar kebeng malam. Dan perlu biaya malam itu kebanyakan kita ini membiayai orang-orang berdosa dan memberikan leluasa orang-orang yang jahat, sehingga dengan si kena dan jadi sengsara. Kenapa? Itu itu. Jadi cuma tahu jadi hukuman materi. Bukan perampok, yaitu koruptor. Para maling, para perampok, Mereka terpilih undang-undang, kamu terpilih undang-undang, tuh kan. Koruptor ini orang Cina tuh, tembak di tempat, nanti menjelang sugih rakyat Indonesia. Ini baru rakyat gue menyuarakan habis membela turun parang dengan rasa kemanusiaan. Dia rasa kemanusiaan soal turunan walaupun dia dengan mati kelaparan. Istilah apakah itu namanya kemanusiaan? Benar tuh cocok dengan Cina, dengan Cina lagi PKI itu kalau minat undang-undang itu nanti jelas sugih rakyat. Kita ketemu dengan Islam itu di rumah tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Dewan Harian Madrasah Pondok Pesantren Al-Halimi bersama dengan jajarannya kita hormati para kepala bagian di seluruh jenjang Madrasah Pondok Pesantren Al-Halimi juga kita hormati. Bapak
ibu-ibu jemaah pengajian rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Waalaikumsalam. Berikut kepada ucapkan oleh terima Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan rahmah, taufik, hidayah dan i'anahnya kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah berbagai macam kebaikan mampu kita laksanakan. Syukur alhamdulillah sedikit demi sedikit kesalahan kita bisa kita tinggalkan. Semua ini tidak lain melainkan karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi patut kita bersyukur dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukur. Waalaikumsalam. Selanjutnya yang sudah memutalaahkan ini bab hadanah itu, yang kesimpulannya isinya itu sama isi pembahasannya. Nah, oleh karena ini agar tidak membuat kita menjadi bosan kalau bahasa kita, maka kita skip ini pembahasan hadanah ini, kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu membicarakan mengenai hudud, hukuman had. Di dalam kitab saya ini, hudud itu halaman 302, mungkin berbeda halaman. Jadi kita baca sekarang ini, dan insya Allah sampai seterusnya, karena banyak terdapat di sini pemahaman-pemahaman yang perlu sama-sama kita kaji. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Al-hudud ta'rifuha. Al-hududu jam'u haddin, wal haddu bil asli asy-syai'ul hajizu baina syai'aini, wa yuqal ma mayyaza syai'u min an ghairihi minhu hududud dari wa hududul ardi, wa huwa bil lughati bi makna al man'u, wa sumiyat uqubatil ma'asi hudud, wa sumiyat uqubatul ma'asi hududan li annaha fil ghalibi tamna'ul 'asi minal udi ila tilkal ma'siyati allati hudda bi ajliha, wa yutlaqul haddu ala nafsil ma'siyati wa minhu tilka hududullahi fala taqrabuha. Qala al-hududu hadzal hududu, ini pembahasan hukum had. Pertama dibahas pada masalah hudud itu ta'rifuha, takribnya,
batasan-batasannya kalau bahasa kampus itu. Al-hudud, kata-kata hudud jam'u haddin adalah jamak dari kata had. Hadnya itu mufrad, hudud jamaknya. Wal haddu bil asli, dan kata-kata had maknanya pada asal. Di asal makna kata had itu apa? Asyai'ul hajizu baina syai'aini, ialah sesuatu yang tertutup, sesuatu yang tertutup di antara dua sesuatu. Itu namanya had menurut makna aslinya. Itu makna bahasa, nanti akan ada dia. Wa yuqalu, orang kata takrif daripada had itu menurut orang ma mayyaza syai'u an ghairihi, sesuatu yang menutupi sesuatu atau barang yang menutupi sesuatu an ghairihi, daripada yang lainnya. Itu namanya had. Apapun yang dipakai untuk menutupi sesuatu yang lain itu, maka yang menutupi itu dinamakan dia dengan had. Minhu, sebagian daripada contohnya. Contoh daripada had itu hududud dari wa hududul ardi, batas rumah, batas rumah tangga, batas tanah milik. Perbatasan itu dinamakan dia had menurut ya contohnya. Wa huwa fil lugati bimakna al-man'u, dan dia had itu maknanya menurut bahasa al-man'u, penghalang. Makna had itu adalah penghalang. Wasumiyat uqubatul ma'asi hududan, dan dinamakan hukuman maksiat, hukuman orang yang berbuat maksiat. Wasumiyat uqubatul ma'asi hududan, dan dinamakan hukuman orang yang berbuat maksiat itu dengan nama had. Kenapa hukuman berbuat maksiat dinamakan had? Li'annaha bil ghalibi tamna'ul asi minal muradi ila li'annahu bil ghalibi tamna'ul asi minal audi ila tilkal maksiyati allati hudda li ajliha, ya. Sebabnya dinamakan hukuman had itu dengan nama had, hukuman maksiat itu dengan nama had, li'annaha, karena bahwasanya dia hukuman itu, hukuman berbuat maksiat itu bil ghalibi, pada kebiasaannya, tamna'ul ma'asi minal udi ila tilkal maksiati, menghalangi orang yang berbuat maksiat, mencegah orang yang berbuat maksiat itu minal udi, daripada kembali ila tilkal maksiati, kepada maksiat itu, allati hudda li ajliha, yang adalah memang dilarang karenanya,
Karena itu maksiat itu memang dilarang dia begitu. Wa yutlaqul haddu ala nafsil maksiati, dan dipakai kata had itu pada maksiat itu sendiri, pada perbuatan maksiat itu sendiri. Itu had namanya. Wa min, sebagian daripada contohnya, tilka hududullah fala taqrabuha, itu adalah larangan Allah, batas-batas ketentuan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kamu mendekatinya, jangan dekati larangan Allah itu. Wal haddu fi syar'i uqubatun muqarraratun li ajli haqqillahi, dan had, makna had menurut syariat, menurut agama. Apa had itu menurut agama? Ialah uqubatun muqarraratun, siksaan atau hukuman yang sudah yang sudah dilegitimasi, yang disahkan, li ajli haqqillah, karena menjadi hak Allah itu. Fayakhruju tahrimu li adami takdirihi mufawwadun li ra'yil hakim. Fayakhruju tahrimu, maka keluar, kata bukan tahrim, ta'zir. Fayahrumu ta'ziru, keluar hukuman ta'zir. Nanti kita bahas apa itu ta'zir. Tidak dimasukkan hukuman ta'zir itu menjadi hukum had. Kenapa? Di adami takdirihi, tidak, karena tidak adanya batasannya, tidak ada ketentuannya. Hukum ta'zir ini mufawwadin li ra'yil hakimi, yang diserahkan dia menurut pendapat pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan ini hukumannya dijemur dia, ini hukumannya ini ditindih dia, ini hukumannya ini disuruh umpama kotor royong sampai pagi begitu, namanya ta'zir. Wa yakhrujul qisas, dan keluar juga hukuman kisas. Hukuman kisas itu tidak termasuk menjadi hukuman had. Kenapa hukuman kisas tidak termasuk had? Li'annahu haqqul adami, karena bahwasanya hukuman kisas itu menjadi hak manusia, bukan hak Allah. Jaraimul hududi, dosa-dosa had, dosa-dosa yang dihukum dengan hukuman had maksudnya. Waqad karrara al-kitabu was sunnatu uqubatin muhaddadatan li jaraimin muayyinatin tusamma jaraimal hududi. Waqad karrara al-kitab, sesungguhnya telah melegitimasi, telah mengesahkan oleh Al-Quran, was sunnah, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disahkan itu? Hukumatin muhaddadatan, yaitu beberapa hukuman
yang termasuk hukuman had. Qala lijara imen muayyinatin, karena dosa-dosa yang tertentu, karena dosa-dosa tertentu. Tusamma jaraimal hududi, dinamakan dosa-dosa tertentu itu dengan nama dosa-dosa had. Wa hadhil jaraim, ini dosa-dosa tertentu yang termasuk had itu, hiya, satu yang jadi mendapatkan hukuman had. Pertama, az-zina, berbuat zina. Wal qazfu, dan menuduh orang berbuat zina, orang baik tetapi menuduh orang-orang yang baik berbuat zina. Yang ketiga, wasariqatu, mencuri, termasuk hukum had itu. Sarikah, mencuri. Terus apa katanya nih? Wasakru ya, dan mabuk tulen, bukan mabuk-mabukan ini. Wal muharabah, dan merampok itu terkena dengan hukuman had. Wal riddah, na'udzubillah min dzalik, dan murtad termasuk hukuman had. Wal baghi, dan bogat itu artinya menyerang pemerintahan yang sah, ingin menggantikan pemerintah yang sudah sah dengan pemerintahan yang baru, itu namanya bogat. Termasuk makar ya, makar bahasa Indonesia ya, begitu makar begitu. Qala fa'ala man irtakaba jarimatan min hadhil jaraimi, dan wajib atas yang melakukan satu dosa daripada beberapa dosa ini. Apa yang wajib? Hukumatun muhaddadatun qarraraha syari'u. Wajib itu adalah hukuman had yang telah melegitimasi dia ini hukuman had oleh agama. Qala wa uqubatu jarimatiz zina al-jildu lil bikri wal rajmu lis-sayyibi. Maka hukuman dosa zina, apa jadi hukumannya itu orang berbuat zina? Al-jildu lil bikri, adalah hukuman jilid, hukuman dera lil bikri, bagi yang masih muda-mudi. Bagi yang masih muda-mudi, hukumannya adalah hukuman dera. Wal rajmu lis-sayyibi, dan hukuman dera, hukuman rejam, dilempar sampai mati, itu namanya rejam. Untuk siapa ini hukuman rejam? Lis-sayyibi, bagi yang sudah kawin, yang sudah tua. Tapi maksudnya tua yang sudah kawin, baik dia masih muda tapi sudah kawin dia, maka hukumannya itu rejam.
Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi dalil daripada hukuman had orang yang berzina itu. Waalaikumsalam. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Wallati ya'tinal fahishata, dan orang-orang perempuan yang melakukan fahisyah, ya'tinal fahisyata, yang melakukan perbuatan zina. Maksud daripada fahisyah itu perbuatan zina. Min nisaikum, dari istri-istri kamu. Fastashhidu alaihinna, maka angkatlah saksi atas mereka. Angkatlah saksi atas mereka. Berapa saksi? Arba'atan, 4 orang saksi. Minkum, daripada kamu laki-laki. Fa'in syahidu, kalau mereka sudah bersaksi mengenai perempuan itu berbuat zina, famsikuhunna bil buyuti, maka tahanlah mereka, penjarakan mereka. Di mana dipenjarakan? Bil buyuti, di dalam rumah. Hatta yatawaffahunnal mautu, sehingga mendatangi akan mereka oleh mati. Sampai mati itu dipenjarakan dia. Yaj'alallahu lahunna sabila, atau menjadikan oleh Allah bagi mereka jalan keluar. Mana maksud jalan keluar? Ini kita lanjutkan ya. Wa Rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Khudhu anni, ambillah olehmu daripadaku. Ambillah, ini jalan keluar maksudnya. Ambillah olehmu daripadaku, ambillah olehmu daripadaku. Jalan keluar itu. Oh iya, ada di sini. Qad ja'alallahu lahunna sabila, sesungguhnya telah menjadikan oleh Allah bagi mereka jalan keluar. Mana jalan keluar itu? Al-bikru bil bikri julida mi'atun wa taqribu amin. Mudah-mudi, pemuda dengan pemudi. Artinya mudah-mudi di sini. Jadi jalan keluarnya supaya jangan di penjara sampai seumur hidup. Apa jalan keluarnya? Julida mi'atun, dia wajib didera 100 kali. Wa tagribu amin, dan diasingkan selama setahun, keluar setahun ton. Wasaybu bisaybi julida mi'atun warrajmu mufaratin. Orang yang sudah kawin laki-laki atau sudah kawin perempuan, janda duda kalau bahasa kita, tidak selalu janda,
tidak selalu mudah. Pokoknya sudah kawin. Laki-laki yang sudah kawin dengan perempuan yang sudah kawin, jalan keluarnya supaya jangan dipenjara seumur hidup, julida atau warrajmu, dijilid, didera dia 100 kali dan dirijem sampai mati. Nauzubillah. Wa uqubatu jarimatil qadhfi samanuna jaldah, dan hukuman dosa menuduh orang-orang baik, dituduh melakukan perbuatan serong itu. Apa jadi hukumannya orang menuduh itu? Samanuna jaldatan, 80 kali dera. Yaqulullah subhanahu, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, menuduh berzina orang-orang perempuan yang baik-baik, itu namanya qazaf. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Bagaimana hukumannya? Fajliduhum, maka deralah mereka. Berapa kali didera? Samanina jaldatan, 80 kali dera. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ini lagi ini. Jangan kamu terima bagi mereka, bagi orang yang sudah menuduh perempuan baik itu, apanya tidak diterima? Syahadatan abada, kesaksian mereka selama-lamanya. Tidak boleh diangkat menjadi saksi, saksi apapun itu. Wa ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang, nih orang yang menuduh itu tergolong dia itu fasikun, menjadi orang-orang yang fasik. Qala wa uqubatu jarimatis sariqati biqatil yadiyah atau putih al yadu. Nanti kita perhatikan ya. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Dewan asatidah jamaah pengajian rahimahullah, pada pengajian kita beberapa kali pada minggu-minggu yang sudah lalu adalah membicarakan mengenai kewajiban hadarah terhadap anak-anak kita, yang dimaksudkan dengan hadarah di sini anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya dengan cara bercerai. Ibu bapaknya bercerai, anak itu masih membutuhkan perawatan, masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Tetapi orang tuanya sudah bercerai, maka tidak ada lagi yang membelai, yang menyayangi, mengasihi mereka. Tidak ada lagi yang memberikan pendidikan terhadap anak, supaya anak itu tetap
merasakan pelayan kasih sayang, tetap mendapatkan pengasuhan, tetap mendapatkan pendidikan, maka bagi orang tua laki-laki, bagi kita sebagai bapak, diwajibkan itu untuk mengangkat seorang haldina, seorang pengasuh yang mengasuh anak kita agar dia dewasa, menjadi dewasa normal, menjadi dewasa terdidik, dan supaya dia setara dengan anak orang-orang lain, kan begitu. Selanjutnya yang berkewajiban dulu itu kita, dan yang paling utama mengasuh anak itu sebenarnya ibunya. Tetapi kalau ibunya itu tidak mau mengasuh anaknya, walaupun tetap mendapatkan gaji dari mantan suaminya, namun tidak mau dia, maka kita harus mencarikan anak itu seorang pengasuh, begitu, yang bisa mendidik itu anak-anak, dan ada mempunyai kriteria persyaratan tertentu seorang yang boleh mengasuh anak itu. Yang paling dominan itu adalah dia seorang mukminah, muslimah. Insya Allah kalau pengasuh itu orang mukminah, dia akan mengarahkan anak itu dengan kehidupan akhlakul karimah yang Islamiyah, akan mengarahkan anak itu menjadi anak-anak yang mukmin, sehingga menjadi muslim, menjadi mukmin nanti. Tapi kalau itu pengasuh itu orang kafir, alhamdulillah juga sedikit tidak dia akan tanamkan itu etikat mereka yang musyrik, yang kafir. Yang namanya anak itu paling gampang itu menirukan tanpa pertimbangan, paling gampang itu mengikuti pengasuhnya. Apapun yang dikatakan pengasuhnya, dia akan ikuti dia. Nah, supaya kita tidak lelah nanti memperbaiki akhlak mereka, tidak lelah memperbaiki akidah mereka, jangan dan tidak boleh hukumnya kita mengangkat pengasuh yang non muslim, muslimah dan non mukminah. Begitu. Selanjutnya syaratnya lagi itu, jangan pengasuh itu kasar. Kami luih dengan kasar, seperti mana menghinakan jiram-jiram taik darahnya tuh. Ini orang yang kasar akan mendidik anak. Ini anak itu nanti kalau dididik, dia diasuh dia oleh perempuan kasar, anak itu akan rusak mentalnya, menjadi orang pengecut, tidak normal. Nah, supaya anak itu normal jadinya, hindari dengan sampai pengasuhnya itu adalah perempuan-perempuan yang kasar. Usahakan itu supaya dia seimbang sebanding kejiwaannya dengan ibu anak kita itu. Syukur alhamdulillah kalau dia itu lebih lunak, lebih lembut dari mantan istri kita. Untuk anak kita itu insya Allah akan berakhlak wal akhlakul karimah juga.
Selanjutnya batas orang mengasuh itu, batas anak-anak itu diasuh. Menurut para ulama, apabila anak itu laki-laki, batasnya itu diasuh selama 7 tahun. Tetapi apabila anak itu perempuan, batasnya diasuh oleh tukang asuh selama 9 tahun. Nanti setelah 7 tahun anak laki-laki, ini tergantung lagi itu menurut kebiasaan negara setempat, tergantung menurut kebiasaan negara setempat. Apabila pemerintah menyarankan anak laki-laki itu harus diasuh dia selama 9 tahun, karena belum mencukupi itu asuhan anak laki-laki. Kalau cuma batasnya 7 tahun, lalu ditambah oleh pemerintah menurut peraturan negara atau peraturan daerah, maka anak itu harus diasuh dia selama 9 tahun kalau laki-laki. Perempuan umpama harus diasuh dia menjadi 15 tahun umpama, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah dan disetujui dia oleh DPR. Kita harus ikuti pemerintah begitu. Namun kita di Lombok ini tidak ada peraturan begitu. Di Indonesia juga tidak ada peraturan begitu. Namun walaupun tidak ada peraturan seperti itu, anak-anak kita bimbing mereka dari sejak lahir, bahkan sampai menari itu tidak terlepas dari bimbingan orang tuanya. Itu karena hubungan emosional kita itu terlalu dekat kepada anak-anak. Walaupun dia sudah dewasa, tetap ini rasa iba, rasa kasih sayang kita itu tercurahkan kepada itu anak. Walaupun dia itu sudah dewasa, kan begitu. Apalagi batas usia 7 tahun belum dalam Indonesia, walaupun tidak ada peraturan pemerintah. Selanjutnya kita tinggalkan asuhan. Nah, ini kita sudah pindah pengajian kita, bahasan pengajian kita mengenai hukum had, hudud. Ini yang jarang, ya sejarah tenek terdengar tenek. Hukum di dalam agama Islam itu terbagi dari 3 tenek. Si pertama arah paraning arah hukum takzir. Isi kedua arah paraning arah hukum kisos. Isi ketiga arah paraning arah hukum had atau hudud. Jadi pengajian tadi. Si pertama itu hukum takzir. Arti takzir itu adalah yang menjerahkan, ada jereh. Gawe pegawai yang benih ini tolong dia tepalani arah hukum takzir. Nah, misalnya umpamakan dengan memaling tuh laguan benda si paling ini tolong kurang dengan semisok dan kamu terhukum hati. Mulalah hukuman paling ini tolong kan terpelang iman itu niaran hukum had. Lalu dengan ketentuan tene, apabila dengan si paling ini tolong cukup semisok tuh palingnya benda
Misalnya umpama emas tu berpuluh koma 6 gram menurut sebagian ya pun salah. Sebagian ya ulama tu selisap ini 25 gram. 25 gram. Mas dulu tebing dengan emas batang nisab dengan kepeng terkisas kata kurang terkias. Ini berdua yang tono ini memaling umpama maling ini tono 23,6 gram tebing pendapat sebagian ulama. Nah tono maling ini tono cukup selisap si paling ini tono ia tene isi kena si hukuman had wajib tepalang iman. Lagu anu umpama kurang dengan selisap berpuluh gram apalagi nak kurang tu ia paling dah maka leitem dek nak kena tono si hukuman dan kena si hukuman had. Lagu antono tergantung tono menurut apa ketentuan legal le pemerintah. Ia diparani aran hukum takzir. Entah tono memilih hukum penjara. Hukuman penjara termasuk hukum takzir aran tono. Milih, ya. Gimana? Takzir. Pakai ain, ta'zir. Zain, ta'zir. Ialah hukuman ta'zir tu. Nemeli tu hukum 20 tahun umpama penjara terserah tu pemerintah. Atau nemeli hukum yang tu dengan cara keram yang umpam itu jelup itu kalau ada sejarah tu terserah pemerintah kamu. No, ia si teparani alat hukum takzir. Nah, in kepeng nak umpama, in kepeng pira tu, paling si malam ini antik nak kena si hukuman had. Kia asal guna ke si malam mas cerita 3 juta yang sekilo asal segera. Iya, pira 2 juta. Ia belum kedua patut kan. Baru saya yang tu nak mendapat. Dan 1 sekian 1 itu puluhan jadi kan. Dan maling kepeng 170 juta contoh beruh nak kena dengan ini tono si hukuman takzir. Kalau yang hukum takzir tu pokoknya si kudu-kudu si pemerintah ini wakilnya denara amun pemerintah tenen denara modu hukum Islam isi asli timah dengan korupsi bayangkan tu wapir kelinisap juga korupsi yang kepeng rakyat tu dengan lu entahan orang tu dengan penjara entahan tu kan ke penjara pun tu mampus tentu di penjara. Sebenarnya teman dengan jadi maling di Indonesia kan. Coba kalau tangan itu pentera yang itu dimulahan tenes sebenarnya hukum had ini kan ke hukuman takzir. Hukuman penjara umpama itu. Namun hukuman takzir ini lamun nak terbukti tu lamun hukuman had ini tu lamun nak terbukti tu jadi maling atau jadi perampok atau jadi koruptor tu tinggal tono gena ta kok mati halo mungkin ada nih perlu dicas nih
Oke. Kelanjutan. Dalam penjelasan hukum Islam dengan hukum nasional berbeda kan tuh. Baris parane itu baris menjadi dua ekstrem di Rasulullah. Di Indonesia ada langkah adalah hukum Islam apa adanya. Selanjutnya teh lain bercerita sedikit. Waktu jadi mahasiswa lain di mata tuan. Para dia jadi mahasiswa jadi guru lekat anak itu. Antik tengah malam turun diskusi panel ada. Selaku perguruan tinggi itu. Disebut dulu bagian JIN itu. Itu kan mahasiswa JIN itu jurusan hukum lain. Itu dia jadi anu dia jadi penyaji. Cuma bagus. Cuma jadi pengunjung. Lagu entah penyaji ini apa jadi pertimbangan atau sangat yang beri datang. Lelah nunggu dengan terpaksa saya dijemput tuh. Yang dibahasan JIN dengan si bahasnya itu adalah masalah hukum Islam. Terus Arab dia tentukan HMI, Arab dengan APDN. Ini kadang-kadang HMI itu paling kritis tuh. Nah lebih kritis tuh Arab dengan begitu. Di APDN tanpa kuliah. Yaitu marang hukum Islam ini kejam. Hukum Islam itu sadis. Dijadikan dengan duit coba tahu. Kenapa dia kejam? Kenapa sadis? Atau kemukakan alasannya tuh. Masa kedirinya. Masa kecuma dengan memahami itu nanti tepalang iman berpasang kita tuh. Orang berhubungan mesra dengan pacarnya itu harus dihukum berat. Kalau dia sudah tua harus dihukum rejim. Kalau dia jadi perampok begini apa itu namanya tidak kejam. Mana itu ajaran kasih sayangnya Islam itu. Yuntah itu yang sebenarnya saya sekali lagi bukan jadi penyaji, bukan bertanggung jawab. Lalu terpaksa dijawab ya itu. Anti ketuanya itu. Yang pertama kamu katakan itu kejam orang berzina. Saya bertanya begitu. Andainya kalau terjadi perbuatan antara ibu bapakmu, apakah kamu rela disebut menjadi anak sundel itu? Lu jangan bilang begitu. Ini andainya. Apa rela begitu? Tidak ada seorang rela. Nah itu karena tidak ada orang yang rela. Semua orang ingin menjadi orang mulia, keturunannya menjadi orang terhormat. Makanya Islam mengatur dengan sebaik-baik peraturan supaya manusia itu dunia akhirat menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Tidak ada yang menjadi anak bajingan. Ya itu kena yang kamu. Dia ngomong tuh anak-anak APDN ini tuh. Terus itu main kenapa dipotong tangannya? Coba ini diundang, kebetulan diundang total tuh. Begitu. Kalian tidak mengetahui mana orang jadi mahasiswa, mana orang jadi maling. Berapa banyak padahal itu motor-motor itu dijaga oleh satpam, makan boleh jadi polisi. Tapi tidak bisa membedakan mana mahasiswa, mana maling.
sehingga banyak itu yang dicuri. Motor-motor mahasiswa, bahkan mobil dosen pun bisa dicuri oleh maling. Kenapa? Karena tidak ada perbedaannya. Coba kalau dipotong tangannya, ayo. Maling itu dipotong tangannya, berani enggak dia mencuri begitu? Baru kita pandang saja itu sudah kita curiga. Baru kita lihat tangannya, kita sudah curiga itu adalah maling. Dan mereka itu tidak akan berani bereaksi karena sudah diketahui jadi maling. Tetapi karena tidak ada potong tangan di sini, kadang-kadang maling itu jauh lebih neces, ganteng daripada orang yang bagus-bagus. Sekarang rela kayak begitu. Kampus kita itu dicemarkan namanya oleh maling dengan dicurinya itu motor-motor mahasiswa, bahkan mobil-mobil para dosen. Mau nggak dicuri motornya sebenarnya? Lundak segitu. Nah, supaya jangan begitu, makanya Islam itu memotong tangan. Yaitu arah hukuman had. Pedas jadi neguan dengan jadi makhluk, dengan jadi maling. Kerti pelong tene mana, wah maling wah itu. Tidak perlu kita kasih makan. Ini kebanyakan uang negara itu dimakan oleh maling, sehingga ia timpan tunulean, lep buih, lep penjara bilang jelu tun pira puluh juta, pira ratus juta gue boleh jadi tun miliaran tun dalam sebulan gue singkatan semalam doang tun miliaran rupiah itu perlu bangun pondok pesantren sekolah di Gunung Teton miliaran itu perlu tun minat apa namanya sarana pendidikan terus kubi gitu motor nek itu kudu nyimpan mani lamun di dalam ajaran Islam lamunan pelang iman itu leka wah boleh tuh denar kebeng malam di penjara kan sangat praktis tuh ajaran apa ajaran agama Islam. Nah ini teh, nah selanjutnya kita kembali. Lalu bilang di jemaat yang bagaimana jadi pemimpin Indonesia orang-orang yang betul Islam kan. Walaupun tidak berbentuk negara Islam, yang penting hukuman itu kita pakai hukuman Islam. Kenapa? Karena DIT jumlah populasi umat Islam dibandingkan dengan non-Muslim itu kan 90%. Anak persen dengan kafir. Terus masuk ke dalam bau isi terapan hukuman agama terdekat agama Islam kan memang dia tahu timpang dan bis marat di pelotong timpang. Oke, kita kembali. Dende cerita ini lu parante ekstrem lu merentah tuh. Lalu masih dulu ini adalah ajaran Islam atau ajaran nasional di Malaysia kalau ketemu itu. Hah? Mana ini kasar? Jadi sebagiannya bang. Tentu lupa saya. Oke. Hudud, kata hudud lama menurut kaedah ilmu nahwu kan berbentuk jamak. Jamak ini turut jamak tene jamak taksir. Di dalam ilmu nahwu turut jamak terbagi jadi 5 jamak ini turut. Pertama jamak muannats salim. Si kedua tunu arah jamak muzakkar salim. Si ketelu tunu arah jamak taksir. Si keempat tunu arah muntahal jumuk. Si kelima tunu arah isim jamak.
Lu artinya duit doang pun selaku 5 duit. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, muntahal jumu, kemudian isim jamak. Rumput di sekitar lalu dari di pembahasan ilmu nahwu tu arah jamaiyah tu. Lalu kita bahas jamaiyah itu dalam ilmu nahwu. Arah cewek lain jamaiyah itu kebut dan temam sekian jamaiyah. Tene ya aran jamak taksir. Si aran jamak taksir ini tolong maka bajara ambina inu pratihi. Kalimat isi berubah dengan lapas mufrad betul. Ini berubah ini dengan ditambah hurufnya. Ini berubah ini dengan dikurangi hurufnya. Ini berubah ini turun dengan berubah barisnya. Bau teparan aran jamak taksir. Jadi kata hudud ini adalah jamak taksir. Lalu apa artinya itu? 2 arti tene had ini tene. Pertama ada maknanya menurut bahasa. Si kedua Arab maknanya menurut syarah, menurut agama. Lamun menurut bahasa, arti dengan lihat ini tuh atau hudud ini adalah halangan, pencegahan yang aran hudud. Sebagian juga menyebut hudud itu adalah pemisah, misal tembok arak tu dengan daya arak dengan lutut, maka tembok ini turun parah arak hatu ya arak wudhu. Nah, sedangkan kalau menurut hukum agama isi aran had ini tuh adalah hukuman. Isi aran had ini tuh adalah hukuman. Hukuman dosa belik. Isi aran had ini tene adalah menurut agama, menurut syarah adalah hukuman dosa belik. Itu si tergolong harus diberikan hukuman had ini tene, bukan harus tapi wajib. Yang termasuk pelanggaran had di sini antara lain pertama adalah zina. Melakukan perbuatan zina. Isi kedua menuduh dengan hina, isi onyak-onyak, kena-kena. Ia ketuduh tolong untuk melakukan perbuatan serong. Maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan hukum had. Apa jadi hukuman had baris dan isi ketentu si terhitung jadi hukuman had, mendapatkan hukuman had itu adalah az-zikr, mampu. Ia tersebut menjelilate. Lalu di kampung-kampung tadi insyaAllah dengan ini pada mampu. Lalu di kota-kota dengan ini itu pada mampu. Umbi nanti merajalela. Karena hukuman hak ngerti mabuk waktu. Malah yang tidak lagi yang harus ada keberatan tu ini tidak boleh. Nah, isi berikutnya
si terkena menjadi hukuman hari ini adalah as-sarikah, mencuri, lagi maling. Lagu saat mas itu si paling ini telah cukup seriusan. Kemudian ini si ke pilih berikutnya si berikutnya itu si termasuk melanggar hukuman had itu, dan yang terkena dengan hukuman had adalah dengan si merampok. Beda tuh antara perampok dan jemaah. Apa perbedaan baris itu? Soalnya kalau baris-baris berbeda. Selanjutnya isi terkena dengan hukuman had itu adalah orang yang makar. Makar bisa beri, iya, memberontak. Lengkian dan depannya dengan itu makar. Apabila turun kemudian pasukan Mesak, terus nanti kemudian persiapan turun sehingga menjadi presiden Arab, jadi menteri negara, menteri itu ada, terus berduyangnya polisi itu. Nah, lalu minum tangan dan berontak. Nah, dia kepalanya ada babi, kampung mati itu, walaupun Islam, pada Islam, karena itu namanya babi, termasuk perbuatannya itu perbuatan had, perbuatan kufur. Nah, isi terakhir itu si jeri tenet mendapatkan hukuman had itu adalah al-riddah, na'udzubillah min dzalik, dengan isi apa? Dengan si murtad, baik hina ataupun kabur tematik itu. Dengan murtad ini tuh kabur tematik, wal yang seandainya negara itu menganut hukum Islam, walaupun tidak berbentuk negara Islam, tidak bernama negara Islam, lalu apabila hukuman dari hukum Islam, antina Arab turun dengan murtad, dengan gampang turun dengan murtad itu. Harus turun tertangkap si polisi dulu, terus ada tajuan pengadilan baris memberikan nasihat bagus, disuruh tobat. Lamun mele ya tobat terima nasihat pengadilan, selamat dia itu. Tapi sampai terkeliwat disuruh tobat si pengadilan. Dengan mele bakal kita kamu dengan ini tuh semurtad, alhamdulillah, kamu itu gorok tuh, karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jadi dalilnya? Jemaat terbahas tadi. Waktu terjadi perbedaan perampok. Kan di dalam istilah itu kan arah copet, arah maling, terus arah perampok. Lamun dalam Islam turun di arah turun istilah copet itu ada dua jenis populer di dalam Islam, maling dan perampok. Nah, apa maling itu? Isi arah maling ini tuh dengan isi baik hak milik dengan lain, dengan secara diam-diam di tempat sepi dan dalam keadaan takut. Nah, mula menentang dengan ini turun maling ada kita suasana sepi, turun kenyataan sepi turun. Oleh itu kalau terus antena baik harta benda dengan ini dengan
keadaan secara diam-diam, terus antek dalam keadaan takutan, bahkan dia takut tulen ya. Dalam menurunkan dengan ini tuh dia akan dengan mati. Berbeda lamun perampok tuh. Lamun perampok ini tuh dia tahu dengan duit, dia tahu dengan sepi. Terus caranya tuh mengambil hak milik orang dengan cara paksa, dengan secara paksaan, bila perlu dengan cara membunuh. Nah, dia tahu penjuru, dia tahu kenapa. Namun mengambil harta benda orang di tempat ramai, kemudian dengan secara paksaan, tanpa ada rasa takut, dengan ini turun tepakan dia akan perampok. Beda antara hukumannya dengan jadi perampok dan dengan jadi maling. Lamun maling itu, ya iman dan tepalang. Maling sekali tepalang iman itu sekali dan segeri entah pergelangan tangan. Karena di dalam pergelangan tangan ini antara maling diturunkan di dalam gerigi iman dengan si kedua tu dia maling si kiri ten. Si ketelu terus naik maling tu, si keempat naik kiri maling, si kedas doang baru dia maling kan. Nah, lamun perampok tu sekali ni merampok tanya lamun dia mati, dipotong kaki dengan tangan secara bersilang, ima kanan terus naik kiri. Tahu betul perbedaan, oh ini adalah perampok, oh ini adalah maling. Dan berbiaya maling itu kebanyakan kita ini membiayai orang-orang berdosa dan memberikan leluasa orang-orang yang jahat, sehingga dengan si kena dan jadi sengsara. Kenapa? Itu itu yang cuma tahu jadi hukuman materi, bukan perampok, yaitu koruptor. Para maling para perampok Melin terpinaan undang-undang ke kamu terpinaan undang-undang tu kan. Koruptor ini orang Cina tu tembak di tempat nanti menjelang sugih rakyat Indonesia. Ini baru rakyat duit menyuarakan habis membela tu parang dengan rasa kemanusiaan. Dia rasa kemanusiaan soal firman. Wasbunnya dengan mati kelaparan, istilah pakar itu namanya kemanusiaan. Benar tu. Cocok dengan Cina, jadi yang Cina lagi PKI itu nak kalau minat undang-undang itu nak sejelas sugih rakyat. Kita kutanya dengan Islam tu di rumah tegas. Cuma benar tu kan pemimpin silainan tu. Makanya mana pemimpin tu benar alim tu si alim tu sarang pilih tak. Ni banyakkan karena KPI ni dia menentu dia DPR tu pada tubuh tu dia pada malu tu. Iya. Kau ada jemaat tu insya-Allah secara mungkin dua pertanyaan jemaat ini. Secara satu persatu akan kita baca dan kita bahas mengenai apa saja yang termasuk dalam kategori hudud dan termasuk kategori kisos. Kisos ini termasuk hudud dan InsyaAllah kenapa tidak termasuk. InsyaAllah nanti akan kita bahas. Kecukupan dulu pengajian sampai berhenti. Atas perhatian kita ucapkan banyak terima kasih. Segala khilaf kekurangan yang mengasih maaf. Sebelum kita akhiri sana pertanyaan sedikit tidak kedua terdengar dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan disemama karena tergali dengan memberi tapi beranak. Nah, orang mengenainya saya wajib marinya. Sedangkan dia tergali semama tu, dengan dia
Gajul itu beli. Ini terjadi marasi dulu ini tuh. Yang terjadi marasi dulu ini tuh. Betipan tebang sayang kanak ini tuh. Mesti bismillah bersemangat. Terus dengan dia itu dengan mojek. Artinya nganak, ngubah kemana. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, al-walad lil firash. Anak ini tuh tebang saya tiba dengan isi sah jadi semama kencang merah dan jadi tetap anak ini secara zahir itu adalah anak dengan anak dengan isi ngawe ini. Ini umpama makanan itu tetap aman itu jangan wali. Aman tolong ngambil dia sah yang terkawin sama. Lu secara hukum zahir kan. Dan jadi masalah. Jangankan marawan laikan tu Zaid bin Usama bin Zaid. Ina amanu tu putih, bapak putih, ibu putih. Terus anak itu makat marah dengan namun tu marawat dengan Afrika. Pada itu tu sahabat. Timbul perasaan itu sahabat-sahabat boleh jadi istrinya melakukan perbuatan serong dengan orang yang berkulit hitam. Nah tahu si Nabi itu ada ketua sahabat ada beriang unta cara kita harap muberuan abang ada anak negari arahnya itu bisa ini berbeda tono antara ina amak kerja anak bentuk wujud kulit atau warna kulit maksudnya bisa berbeda. Timak umpama tono amana tono gagah pantes inana putih kuning lalu boleh jadi anaknya juga bideng tono kan tetap seanak amana itu waktu makan warung lain ketemu si bagang di Sweden. Artinya anak dengan makan itu kencang. Padahal masih menurut bidang anak ini tu. Maka dia tu masih putihnya lain jamaah mana tu. Masih bertetuduh dia dengan jadi lamun secara zahir tu si jadi amanah tu tetap amanah sisah kan dalam rahimnya. Sehingga tolong ini merawat lima anak ini tetap tolong amanah tolong diwirina al-walad lil firash yang sabda Nabi Muhammad SAW seorang anak dibangsakan dia kepada laki-laki yang sah jadi teman tidur yaitu semamahnya ya jadi di sini ya timak jangan alat dengan dia tetap anak amanah. Iya. Yang kamu be. Terus. Dari masuk undangan kamu memerangi terus jadi wanita. Lamun ketemu subur leluah nikah anak ini ya karena kamu sendiri itu. Anak sekeluar. Kalaupun umpama terjadi wabetian berjulu tu, ada perahari. Terus tolong anak ini tolong anten tanakan kurang dengan bulan.
Lalu menurut mazhab Imam Syafi'i itu kurang dengan 5 bulan. Kanak ini tetap jadi kanak setengah tu. Lalu tu timaan betiang beri umpama tu. Berulang sebulan setengah tu betiang. Antin perahu. Terus tu antin nganak tu lebih dengan bulan tak nganak. Walaupun betiang itu tu. Maka kanak ini tu terhubung nasabnya di Pak Aman dan general ini itu tetap hukumnya secara zahir anak sah sehingga generali jenuh Aman yang ibu itu kumbenya karena ya cukup bulan ada tanah kan no? Kan wah badan dan perlu lamun dari anak sepenuh jadi tahu nak kena anak sepenuh. Anak dia besar. Iya. Tercukupan deh. Ya jemaah pengajian yang kita hormati. Ada masalah hukum tadi kan cukupan pengajian sampai detik atas perhatian dan ucapkan banyak terima kasih. Segala khilaf kekurangan dan mohon maaf. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.